لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan. Hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah bisa berikan kesempatan yang berharga bagi Al-Fakir untuk membersamai para pemirsa semuanya di sore yang penuh dengan berkah ini, 29 Dzulhijjah 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Juli 2024. Kami selalu berdoa pada Allah, semoga para pemirsa semuanya selalu dalam lindungan Allah, selalu bersemangat, khususnya dalam berjuang demi tegaknya kehidupan Islam. Baik, di bedah buletin dakwah kafah edisi 350 kita akan sama-sama nanti membahas satu topik yang berkaitan dengan momentum
di mana sekarang ini kita berpijak, kita sekarang di akhir atau penghujung bulan Dzul Hijjah 1445 Hijriah, kurang satu hari lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Oleh sebab itu kami akan kupas kembali berkenaan dengan makna hijrah ini yang sebenarnya dan apa sebenarnya PR kita khususnya umat Islam ini di tahun yang akan datang atau beberapa waktu lagi. Tentu kita berharap ada sesuatu hal yang besar, capaian-capaian besar, aktivitas khususnya aktivitas dakwah kita yang besar dalam rangka untuk mewujudkan ketaatan, kesempurnaan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi para pemirsa yang baru saja hadir di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, silahkan subscribe terlebih dahulu, hidupkan lonceng notifikasinya, berikan komentar yang positif. Baik, para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, rahimani wa rahimakumullah. Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 350 mengambil topik hijrah dari sistem jahiliyah. Masya Allah, mantap ya judulnya. Masya Allah, waktu terus bergulir dan tidak terasa umat muslim segera memasuki tahun baru 1446 Hijriah. Ada satu anjuran mulia dari agama ini, setiap terjadi pergantian waktu, kita diminta untuk merenungi kondisi diri kita, baik secara pribadi maupun sebagai umat. Atau kita diminta untuk melakukan muhasabah, untuk menghisab baik itu pada tataran pribadi kita, dan jauh lebih penting daripada itu juga kita menghisab, mengoreksi, merenungi berkaitan dengan kondisi umat ini. Tentu ada satu pertanyaan besar, apakah dengan pergantian masa, pergantian waktu ini, diri kita ini semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita semakin taat dan bersungguh-sungguh menjalankan syariahnya, atau justru kita malah stagnan alias tidak berkembang? Wa'iyadzubillah. Atau kita malah semakin menjauh dari petunjuknya dan mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Tentu sebagai umat, apakah umat ini betul-betul sudah mampu meraih satu gelar yang hanya diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, yaitu sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Ini adalah satu pertanyaan-pertanyaan yang tentu harus kita pecahkan, harus kita jawab. Dan disinilah kita ingin menyuguhkan materi ini sebagai refleksi tahun baru 1446 Hijriah. Di awal kita akan bahas bagaimana sejarah secara singkat ya, tentu penanggalan Hijriah ini. Tahun baru Hijriah ini identik dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa yang mengusulkan peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ketika itu beliau meninggalkan negeri syirik atau ardhus syirki atau darul kufur yaitu Mekah ke darul Islam yaitu Madinah sebagai awal perhitungan kalender Hijriah, pertama kali adalah usulan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun yang mengusulkan Muharram sebagai awal tahun Hijriah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian hal ini diputuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memang betul ya bahwa hijrah ke Madinah, perjalanan hijrah ke Madinah ini baru berlangsung pada bulan Safar. Namun tekad atau rencana atau peristiwa besar yang melatar belakangi terjadinya peristiwa hijrah ini sudah muncul sejak bulan Muharram. Ini karena pada bulan Dzul Hijjah pada saat itu telah terjadi peristiwa yang sangat penting, yaitu yang dikenal sebagai Bai'ah Aqabah yang kedua atau disebut sebagai Bai'atul Harb,
ya oleh para ahli sirah. Nah, saat itu kaum muslimin dari Madinah telah menyatakan kesiapan mereka untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu setelah sebelumnya terjadi proses Bai'atul Aqobah yang pertama, kemudian disusul dengan dakwah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an ke Madinah kurang lebih selama 1 tahun, menyiapkan masyarakat di sana sehingga di musim haji berikutnya di bulan Dzulhijjah berikutnya ada 72 atau 75 rombongan dari Madinah, Aus dan Khazraj untuk datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah meminta perwakilan dari 72 itu, 75 karena ada yang 3 yang perempuan, itu perwakilan dari mereka, yaitu akhirnya terpilihlah 12 perwakilan yang disitulah terjadi Bai'atul Aqobah yang kedua, yang dari itu ya dari Bait Aqobah yang kedua itu kaum muslimin yang di Madinah yaitu Aus dan Khazraj menyatakan kesiapan mereka untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah siap ya melindungi, dan betul-betul di sini mereka sadar bahwa konsekuensi dari baiat itu adalah mengangkat Rasulullah SAW sebagai pemimpin mereka, sebagai kepala negara dan terwujudnya kekuasaan Islam. Maka benar mereka pun siap menjadikan negeri mereka, yakni Madinah atau Yathrib pada saat itu yang kemudian diganti oleh Rasulullah dengan Madinah, sebagai tujuan hijrah dan penegakan kekuasaan Islam. Maka sejak itulah terbagilah wilayah dunia ini menjadi 2. Jadi setelah Rasulullah hijrah, terbagilah wilayah pada saat itu menjadi 2, yaitu Darul Islam atau negara Islam dengan Darul Kufur atau Darul Syirik, yaitu negara kufur atau negara syirik. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan alasan peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai awal perhitungan kalender bagi kaum muslimin. Maka Ibnu Athir dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh, beliau mengatakan, meriwayatkan bagaimana Khalifah Umar bin Khattab mengatakan bal nu'arrihu li muhajirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inna muhajaratahu farqun bainal haqqi wal batil. Akan tetapi kita menghitung penanggalan berdasarkan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab sungguh hijrahnya beliau itu memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini memandang tentu banyak peristiwa Rasulullah SAW ya itu sangat penting. Lahirnya Rasulullah ini juga penting, Isra Mi'rajnya Rasulullah ini juga penting. Bahkan ada yang mengusulkan wafatnya Rasulullah SAW itu juga hari yang sangat dikenang oleh mereka karena rangkaian kehidupan beliau itu sangat penting. Tetapi Khalifah Umar bin Khattab melihat bahwa titik tolak kemenangan Islam, perubahan wajah perjuangan yang dirintis oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat itu mengalami satu titik perubahan yang itu menjadi pembeda antara yang benar dengan yang batil, itu adalah sejak Rasulullah SAW melakukan hijrah. Sehingga Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa hijrah ini sebagai perhitungan kalender bagi kaum muslimin dengan alasan tadi bahwa hijrah itu farqun bainal haqqi wal batil. Hijrah itu hijrahnya Rasulullah telah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan dan sekaligus memecah tadi itu, artinya memecah itu menjadi jelas mana yang disebut sebagai Darul Islam, kekuasaan kaum muslimin, dan Darul Kufur atau Darul Syirik. Dan di situ masing-masing ada konsekuensi dan ada ayat-ayat yang turun berkaitan dengan posisi 2 wilayah tersebut. Nah, kaum muslimin dan pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan Rahimani wa Rahimakumullah. Baik, setelah kita tahu bagaimana secara singkat penanggalan Hijriyah, maka kita fokus di pembahasan hijrah.
hijrah dan perubahan. Ya, tadi sudah disampaikan menjadi alasan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya, nah kalau kita telisik kembali, maka yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin itu adalah negeri yang menjalankan aturan-aturan jahiliyah. Jadi Rasulullah meninggalkan Mekah saat itu yang oleh para ulama, ya ahli sejarah semua mengatakan dan secara faktual disebut sebagai negeri yang melakukan, yang menjalankan aturan-aturan jahiliyah. Bagaimana tidak, saat itu masyarakat Arab jahiliyah di Mekah mempertahankan sistem kehidupan mereka. Syirik, perdukunan, tahayul, perjudian, riba, perzinaan, kecurangan dalam perdagangan, ketimpangan ekonomi, penindasan terhadap perempuan dan kaum duafa, serta fanatisme, kesukuan, dan berbagai macam perilaku-perilaku, pola-pola hidup, tatanan sosial yang disebut dengan jahiliyah tadi itu. Nah, pada saat yang sama, mereka, orang Quraisy tadi itu, terusnya terus-menerus memusuhi Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah tidak pernah mengenal yang namanya putus asa, tidak pernah. Apapun cobaan, tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah dan sahabat, Rasulullah senantiasa tegar, istiqomah menghadapi itu semuanya. Makanya Rasulullah SAW menghadapi itu tetap mendakwahkan Islam untuk mengubah secara total peradaban dan aturan kehidupan kufur pada saat itu. Makanya mulailah saat itu pelan-pelan Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya sebagai bukti menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an yang itu disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, wahyu buat beliau yang turun, misalkan diantaranya larangan untuk membunuh bayi perempuan. Misalkan ada larangan yang berisi penantangan terhadap pelacuran yang terjadi pada saat itu. Turunlah saat itu pada saat itu surah yang ke-24 ayat 33, ya, turun yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan keharamannya, wal yasta'fifil ladina la yajidu nikahan hatta yu'niyahumullahu min fadlihi ila akhirih. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah dia itu menjaga kesucian dirinya sehingga Allah mampukan mereka dengan karunia-Nya. Ayat ini panjang, tetapi intinya ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menentang praktek-praktek perilaku asusila, perzinaan, pelacuran yang begitu masif pada saat itu. Maka Islam hanya memerintahkan satu pintu yang wajib dilakukan apabila interaksi antara laki-laki dengan perempuan supaya mereka dengan pernikahan. Termasuk juga larangan untuk membunuh para bayi-bayi perempuan di dalam surah 81 ayat 8 sampai 9, ya, atau ayat 7 sampai 9, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat. Apakah bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, ya, bahwa dosa apakah ya mereka itu dibunuh, dan apabila catatan-catatan amal manusia itu dibuka. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan membunuh anak perempuan. Begitu juga di dalam surah Al-Baqarah turun tentang berturut larangan tentang riba pada saat itu. Bahwa orang yang memakan riba itu diibaratkan itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal misi. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan untuk membantah argumentasi orang-orang jahiliyah saat itu yang menyamakan antara jual beli dengan riba hanya sekedar ukurannya adalah sama-sama menghasilkan keuntungan. Namun Rasulullah SAW ya mendapatkan wahyu dalam surah Al-Baqarah ini ayat 275 sampai 276 ini, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli, silahkan kalian berjual beli sebagai bagian kalian itu untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah secara tegas wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Sehingga sebagai penggantinya Allah memusnahkan riba
dan menyuburkan untuk sedekah. Yamhaqullahir riba wa yurbiyas sadaqah, ya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Begitu juga Islam saat itu datang untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, ya, mengharamkan miras dan judi yang begitu marak pada saat itu. Bahkan para sahabat ketika mereka itu belum masuk Islam, bahkan belum ada turun ayat ini, mereka masih minuman khamr, ya, minuman keras, ya, minuman beralkohol. Namun ketika turun, ya, surah Al-Maidah yang berkaitan dengan pengharaman ini, maka secara langsung mereka meninggalkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, judi, ya, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, ya, adalah perbuatan keji, ya, dan itu termasuk perbuatan syaitan, termasuk judi. Ya, tentu judi ini sekarang mengalami perubahan-perubahan dengan sarana-sarana yang mutakhir. Sekarang ini muncullah judi online, ya. Nah, jadi Islam sejak awal sudah membersihkan masyarakat ini dari praktek-praktek yang merusak kehidupan mereka, ya, pengharaman miras dan juga judi, dan tentu juga perintah-perintah Allah yang lain, ya, supaya meninggalkan aktivitas jahiliyah. Nah, tentu, ya, ketika masyarakat saat itu jahiliyah dan itu betul-betul sudah mengakar dalam sejarah hidup mereka, dan Rasulullah SAW menurunkan Al-Quran, ya, untuk membantah, untuk melarang kehidupan praktek yang jahiliyah tadi itu, maka akan mendapatkan reaksi keras dari orang Quraisy. Maka tentu dakwah Rasulullah SAW berbenturan keras dengan kekuasaan kaum Quraisy. Ingat, kekuasaan. Saat itu Rasulullah SAW dakwah direpresentasikan dalam bentuk kelompok, dalam bentuk kutlah, Hizbur Rasul, Hizbus Sahabat, kelompok Rasulullah, ya, kelompok politik dakwah Rasulullah yang saat itu harus berhadapan dengan institusi kekuasaan kaum Quraisy yang mereka berkumpul di Darun Nadwah pada saat itu. Maka kekuasaan kaum Quraisy betul-betul ingin mempertahankan status quo di Mekah dengan sistem jahiliyahnya itu. Maka Rasulullah SAW mulailah mendakwahi, ya, kabilah-kabilah di luar Mekah dan memohon kepada Allah agar diberi kekuasaan yang dapat mengokohkan dakwah Islam. Ya, makanya ketika semakin lama satu sisi yang berbondong-bondong Islam itu banyak, tetapi satu sisi tekanan dakwah semakin keras. Maka Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikokohkan dakwah ini, ada yang melindungi dakwah. Bukan hanya menyeru kepada tauhid, ya, tetapi juga Rasulullah meminta, ya, supaya mendapatkan kekuasaan. Maka kaidah sababiyah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendakwahi berbagai kabilah di luar Mekah dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi kekuasaan yang dapat mengokohkan dakwah. Maka peristiwa yang penting ini pernah kita bahas, ada satu fragmen sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi Isra dan Mi'raj, ya, yang maknanya adalah menjadi bisyarah. Rasulullah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, janji dari Allah akan memberikan kekuasaan. Terjadi pergantian kepemimpinan politik internasional dari Bani Israel kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-80, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, diminta untuk berdoa kepada Allah. Jadi Allah menurunkan doa yang itu perintah pada Rasulullah, dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Dalam surah Al-Isra 80 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul rabbi adkhilni, ya, mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Katakanlah tuh, wahai Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar. Dan berilah aku dari sisi Engkau
sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Maka pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sangat jelas bahwa peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah dalam rangka untuk melarikan diri atau berauzlah, ya, atau mengamankan diri, tidak. Memang ada hijrahnya Rasulullah di awal-awal dakwah itu, di tahun-tahun ketiga dan empat hijriah kenabian, itu adalah hijrah yang dalam rangka untuk melindungi nahkoda dakwah beliau, yaitu ke Habasyah, ya. Tetapi menghijrahkan Rasulullah ke Habasyah dengan hijrah ke Madinah ini berbeda. Kalau hijrah ke Madinah ini bukan dalam konteks melarikan diri atau beruzlah, namun dalam rangka menegakkan institusi negara yang menjalankan sistem kehidupan Islam. Madinah akhirnya menjadi negara Islam pertama sekaligus titik sentral dakwah dan kekuasaan Islam, nuqtah al-irtikas, ya, sebagai titik penyebaran, ya, kekuasaan Islam. Maka dari Madinahlah kekuasaan dan dakwah Islam ini tersebar ke seluruh negeri dan juga kabilah-kabilah. Maka hingga wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kekuasaan negara Islam telah meliputi Jazirah Arab. Umat manusia pun akhirnya berbondong-bondong mereka memeluk Islam karena menyaksikan kemuliaan dan keadilan dari ideologi Islam. Makanya di dalam Allah turunkan surah yang ke-110, ya, surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau akan melihat bagaimana manusia itu berbondong-bondong untuk masuk ke agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Nah, inilah bahwa semakin jelas hijrah dan perubahan itu, ya, perubahan yang dilakukan Rasulullah melalui peristiwa besar, yaitu hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah dan ke Madinah, tentu dengan pengorbanan yang begitu sangat besar. Nah, berikutnya para pemirsa adalah bagaimana konteks empiris sekarang ini, bagaimana sekarang ini. Maka kita kenal dengan istilah yang populer adalah jahiliyah modern, ya. Maka hal yang patut untuk diperhatikan oleh umat bahwa kondisi jahiliyah ini sebenarnya, kata jahiliyah ini atau kondisi jahiliyah ini bukanlah terbatas pada zaman dan kondisi tertentu. Jadi yang namanya jahiliyah itu tidak hanya identik sebagaimana para ahli sejarah ketika membahas masa sebelum datangnya Rasulullah, bukan hanya itu. Namun jahiliyah ini adalah sifat yang identik dengan kondisi yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Jadi makna jahiliyah ini adalah sifat yang identik dengan kondisi yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Dan ternyata kondisi ini, ya, kondisi yang seperti itu jahiliyah, ya, untuk hari ini pun juga terjadi di negeri-negeri mayoritas kaum muslimin, ya, sama. Bukan hanya menunjukkan waktu yang lampau. Bagaimana kita bisa tahu bahwa jahiliyah itu konteksnya identik dengan sesuatu hukum yang bertentangan dengan syariah? Kita bisa melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqin. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Jadi sangat jelas, ya. Maka Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau menyatakan bahwa hukum jahiliyah sebagai seluruh hukum yang menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya.
Begitu juga Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala juga mengatakan, siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, berarti dia berhukum dengan hukum jahiliyah. Sebagaimana di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Nah, makanya fakta hari ini umat itu hidup dalam sistem jahiliyah modern. Ya, modern artinya ya sekarang kita berada di era digital atau mungkin kita sebut jahiliyah digital di era digital sekarang ini. Yakni apa jahiliyah modern itu? Yakni sistem sekularisme, liberalisme, di mana ajaran Islam dalam konteks ini betul-betul dikebiri hanya dalam urusan ibadah, akhlak, dan keluarga. Bahkan akidah umat pun terancam dengan dipaksa untuk menerima paham pluralisme dan juga sinkritisme yang sudah pernah kita bahas 1 pekan yang lalu tentang salam lintas agama. Ya, contohnya nanti bisa dicek kembali, direkod di Buletin Dakwah Kafah edisi Jumat yang lalu. Ya, misalkan Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Amin Abdullah, menyebut bahwa majelis ulama yang mengharamkan salam lintas agama sebagai ancaman untuk Pancasila. Sama artinya BPIP menempatkan ajaran Islam ini sebagai musuh berbahaya di negeri ini, seakan-akan seperti itu. Nah, kualitas begitu juga kalau kita lihat dampak dari sekularisme itu dalam konteks ibadah kita, kualitas ibadah umat pun jauh dari kata layak. Pada tahun 2018 berdasarkan survei Departemen Kaderisasi Pemuda Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia yang bekerja sama dengan Merial Institute, ditemukan data bahwa 33,6 anak muda yang selalu datang beribadah di masjid setiap hari. Ya, DMI juga mendapatkan data 65% Muslim Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Jadi masih datanya itu masih sedikit yang terutama generasi muda kita yang sangat antusias dengan keislaman mereka. Begitu juga nilai-nilai sosial di tanah air yang berlaku hari ini justru yang paling marak itu adalah hedonisme atau mencari kepuasan fisik dan permisivisme alias serba boleh. Maka dampaknya tingkat perzinaan di tanah air terus meningkat. Bahkan naudzubillah min dzalik dilakukan sejak usia remaja. Tahun 2023 BKKBN mencatat bahwa sebanyak 60% remaja usia 16 sampai 17 tahun melakukan hubungan seksual. Ya. Lalu pada usia 16 sampai 17, usia 14 sampai 15 tahun ada sebanyak 20%. Dan usia 19 sampai 20 adalah 20%. Pada saat yang sama, angka pernikahan dan kelahiran anak secara nasional justru semakin menurun. Begitu juga dalam bidang ekonomi, kita bisa perhatikan yang diterapkan adalah kapitalisme liberalisme. Di mana dalam sistem ekonomi semacam ini, produksi dan konsumsi miras justru diperbolehkan. Riba termasuk pinjol, pinjaman online dihalalkan. Judi online, judol ya dibiarkan. Sedangkan rakyat terus dibebani dengan kenaikan pajak dan pungutan seperti tapera. Sementara itu kekayaan alam justru diserahkan kepada swasta dan asing untuk dieksploitasi. Di sisi lain, kesenjangan ekonomi juga semakin menganga. 1% orang super kaya menguasai hampir seluruh kekayaan nasional. Jadi 1% orang super kaya itu menguasai separuh kekayaan nasional. Pada saat yang sama tahun 2022 ada 16 juta lebih warga Indonesia. Jadi 16 juta. Ya, tahun 2022 ada 16 juta lebih warga Indonesia menurut WHO mengalami kelaparan. Lalu menurut Kementerian Kesehatan ada 7 juta anak alami gizi buruk. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tentu tidak bisa dilepaskan dari platform sistem politik hukum yang menaungi, yaitu demokrasi.
Demokrasi yang menjadi sistem politik saat ini dengan filosofinya Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, justru sering melahirkan kebijakan yang merugikan rakyat. Contohnya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Omnibus Law, Kesehatan, dan sebagainya. Ini adalah produk sistem demokrasi yang jauh dari kemaslahatan rakyat dan malah berpihak pada oligarki. Dalam demokrasi rakyat hanya dibutuhkan suaranya di bilik suara, bukan di gedung legislatif. Pada prakteknya begitu. Nah, tentu masih banyak track record catatan-catatan kejahiliahan yang terus diproduksi akibat penerapan sistem demokrasi sekuler yang liberalistik ini. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, apakah kita harus diam saja, berpangku tangan? Tentu tidak, pemirsa. Maka di momentum hijrah ini, tahun baru hijriah ini, kita harus mengambil langkah yang jelas dan tegas, yaitu hijrah total. Apa hijrah total itu? Ya, hijrah total itu adalah kita menginginkan umat ini wajib melakukan ya perubahan secara totalitas. Ya ini apa? Meninggalkan segala hal yang Allah larang menuju ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, untuk itu maka tidak cukup kita itu sekedar hijrah secara pribadi seperti memperbaiki ibadah atau akhlak pribadi semata. Lebih dari itu, umat wajib diseru untuk menjalankan syariah Islam secara kafah, secara totalitas. Apa itu? Yaitu pelaksanaan syariah Islam secara kafah, ya, dibutuhkan karena memang menjadi bukti keimanan dan ketaatan total seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah urusannya akidah, ya. Karena dengan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh ini menunjukkan bukti keimanan secara totalitas seorang hamba kepada Allah. Dan bukankah kita itu misi utama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka memang untuk beribadah kepada Allah. Maka di dalam surah An-Nisa ayat 65 sekali lagi kita ingatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasakan dalam hati mereka sesuatu keberatan apapun atas putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Maka dengan demikian para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, pelaksanaan syariah Islam secara total tidak mungkin terlaksana tanpa institusi negara. Berbagai kemungkaran tidak akan hilang tanpa ada kekuatan hukum yang dilaksanakan oleh negara. Disinilah maka umat Islam wajib menyadari bahwa eksistensi negara Islam atau khilafah Islam akan menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala secara kafah adalah merupakan keniscayaan dan kewajiban dari syariah Islam. Yang terakhir di dalam lembar hikmah buletin dakwah kafah edisi 350 ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Latunqadunna ural Islami." Sungguh simbol-simbol Islam ini akan terurai satu persatu, arwatan, ya, terurai satu persatu. Fakullama intaqadat arwatun tashabbathan nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdal hukmu wa akhiruhunna as-salah. Setiap
kali simpul itu terlepas, manusia akan bergantung pada simpul berikutnya. Dan simpul yang pertama lepas itu adalah al-hukm, pemerintahan. Dan yang terakhir adalah as-sholah. Ya, ini dua-duanya menjadi satu hal yang sangat penting, al-hukmu dan as-sholah. Karena sholat ini juga tiangnya agama, dan itu ya sesuatu yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira ini menjadi suatu hal yang penting bahwa topik yang kita angkat berkaitan dengan momentum hijrah. Sebelum kita lanjutkan sejenak, kita ikuti tayangan berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Kami haturkan kepada para pemirsa dimanapun juga berada. Masya Allah, topik kita hari ini menjadi penting. Kita berada di penghujung tahun 1445 Hijriah, kurang lebih 1 hari lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Ya, semoga tatanan kehidupan kita betul-betul bisa berubah sebagaimana pesan penting dari hijrah itu, ya. Bagaimana hijrah secara maknawi juga kita kita pahami, ya. Memang ada hijrah maknawi, ada hijrah makani, ya. Hijrah makani adalah hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW. Memang secara faktualnya beliau berpindah dari Mekah ke Madinah, dari Darul Kufur ke Darul Islam, ya. Disitulah menjadi titik letak berdirinya daulah Islam yang pertama, peradaban Islam yang pertama. Dan dari hijrah itu juga merubah tatanan kehidupan kaum muslimin. Yang tentu perubahan besar ini juga hasil akumulasi aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah di tahapan sebelumnya, yaitu adalah hasil dari perubahan-perubahan individu yang terakumulasi dari dakwah jamaah atau dakwah kutlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa katakan itu sangat berat atau mustahil hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sesuatu hal yang langsung terjadi, tetapi pertolongan Allah dari hasil proses hijrahnya para sahabat setelah mereka secara pribadi mengalami kekufuran setelah berinteraksi dengan Rasulullah, maka pemikiran mereka berubah, akidah mereka berubah, lantas mereka ikut terjun dalam aktivitas dakwah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW saat itu, tentu dengan berbagai macam resiko, ya, karena memang faktanya tadi itu kejahiliahan harus berbenturan, atau Islam yang dibawa oleh Rasulullah yang bersumber dari wahyu tadi harus berbenturan dengan realitas sosial yang jahiliyah pada saat itu. Maka benturan antara kebenaran dengan kejahilian, kebatilan itu pasti terjadi. Maka Rasulullah hadir di tengah-tengah para sahabat untuk menguatkan mereka, menguatkan akidah mereka, dan menguatkan optimisme bahwa kemenangan itu pasti ada di tangan Islam. Kebenaranlah yang pasti akan menang. Ini harus kita catat baik-baik dalam ruang akidah kita, ruang kesadaran kita.
Apapun yang terjadi, tantangan dakwah apapun, maka kemenangan pasti ada di tangan Islam. Maka dalam momentum hijrah ini, sekali lagi kami mengajak kepada kaum muslimin, siapapun mereka, khususnya adalah para pemimpin yang diamani, ya, yang panjenengan semuanya, ya, secara kifayah, kafaah itu memiliki kemampuan yang lebih. Para ulama juga demikian. Yang nanti level pertanggungjawabannya tentu berbeda dengan orang-orang awam. Atau bahkan militer, ya, aparat-aparat keamanan yang notabene mereka adalah seorang muslim yang diberikan nikmat oleh Allah, maka mumpung hidup, mumpung masih diberikan kesempatan, jadilah ansarullah, jadilah penolong agama Allah. Kalau jadi penolong agamanya Allah, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Itu pasti. Entang surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Dan memang realitas kemenangan itu, ya, perubahan besar Islam itu, ya, ada pada pundak-pundak orang-orang yang memiliki kuah, memiliki kekuatan, ya, kekuatan fisik mereka. Dan kita berharap mereka ini betul-betul menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi penolong-penolong kejahiliahan sudah di dunia ini hina, ya, apalagi nanti di akhirat. Dan di depan mata kita secara empiris sudah ditunjukkan secara telanjang, ya, di depan kita bagaimana ketika mereka menolong, ya, kejahiliahan, artinya aturan yang tidak bersumber dari Allah, hanya melahirkan kehinaan di dunia, nanti terlebihnya juga di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Kita tidak ingin itu. Panjenengan semua adalah muslim dan kewajiban kita adalah mendakwahi, menasehati. Ayo sama-sama, mumpung Allah masih berikan kita umur, ya, genggam Islam ini dengan benar. Kita bahu-membahu, saling tolong-menolong, mempererat ukhuwah kita, hilangkan perbedaan-perbedaan yang sifatnya itu furuk, itu menjadi keanekaragaman hasanah Islam, ya, dan kita berangkulan, ya, satukan akidah kita untuk mengembalikan peradaban Islam yang ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita hijrah dari sistem jahiliyah. Baik, saya kira demikian pertemuan kita pada Jumat sore yang penuh berkah ini di Buletin Dakwah Kafah edisi 350. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Semoga Allah mempertemukan kita di Jumat yang akan datang atau di tahun yang akan datang, di tahun baru Hijriyah. Al-afu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.